Presiden Joko Widodo menyatakan pencapaian pemerintah dalam menekan angka kemiskinan penduduk Indonesia belum optimal. Atas hal itu, Presiden meminta kementerian terkait memastikan agar kemiskinan ekstrim dapat ditekan hingga 0% pada tahun 2024 mendatang. Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia masih memiliki pekerjaan besar yang belum selesai dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Jokowi mencatat masih ada 24,7 juta jiwa yang masuk kategori miskin dan 9,91 juta diantaranya dalam kategori kemiskinan ekstrim. Jokowi menargetkan kemiskinan ekstrim ini bisa hilang pada 2024 mendatang. Dan kita harapkan nanti di 2024 untuk kemiskinan ekstrim ini bisa kita berada pada posisi 0. Yang kedua, saya minta strategi pengentasan kemiskinan ini betul-betul terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran. Sehingga siapa yang melakukan apa harus jelas, intervensi dari kementerian atau lembaga dari sisi program juga semuanya menyasar, baik yang berkaitan dengan JKN, dengan KIS, dengan PKH, dengan BPNT, dengan kartu sembako, dan bagaimana intervensi dari sisi program untuk income generating warga miskin, baik itu yang namanya KUR, Mekar, Bank Wakaf Mikro, Dana Desa, UMI, kira-kira semuanya bisa disasar ke sana. Juga yang berkaitan dengan BUMN dan swasta. Ada BUMN PKPL, ada CSR, sektor swasta, semuanya harus diarahkan ke arah ini. Kalau ini betul-betul bisa kita lakukan terkonsolidasi, saya yakin angka 0 tadi akan bisa kita lakukan. Jokowi juga meminta strategi pengentasan kemiskinan betul-betul terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran. Sehingga pembagian tugas setiap kementerian dan lembaga harus jelas. Tak hanya kementerian lembaga, Jokowi juga meminta ada peran BUMN dan swasta dalam pengentasan kemiskinan ini lewat program Corporate Social Responsibility. Friendly Sagala, Satria Eko Atmojo, Berita 1. Ya, berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Indonesia terus menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Rekan Tasya Ludmila akan menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan Tasya. Baik, terima kasih Andra. Pemirsa, berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Indonesia terus menunjukkan penurunan setiap tahun. Pada September 2019 menjadi 9,22%. Presiden Joko Widodo menegaskan perlu intervensi dari kementerian, lembaga dari sisi program pengentasan kemiskinan. Kita akan lihat datanya. Ini adalah tingkat kemiskinan di Indonesia sejak 2012 di angka 11,66% atau 28,71 juta, terus turun di 2013-2014, kemudian di 2015 sempat naik lagi ke 11,13% atau 28,51 juta, dan kemudian berturut-turut di 2016, 2017, 2018 turun, dan terakhir pada September 2019 berada di 9,22% atau 24,79 juta. Program pengentasan kemiskinan yang sudah dilakukan adalah Jaringan Kesehatan Nasional, kemudian Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, Kartu Sembako, Kredit Usaha Rakyat, Bank Wakaf Mikro, dan Dana Desa. Meski angka kemiskinan secara nasional terus turun, tingkat kemiskinan di desa tercatat lebih tinggi dari di kota. Kita akan lihat datanya. Ini penduduk miskin perkotaan dan perdesaan. Kita lihat di September 2017 untuk perkotaan di angka 7,26%, sementara di desa 13,47%. Kemudian pada Maret 2018 7,02% untuk kota dan di desa 13,20%. Turun di September 2018 untuk posisi di kemiskinan di kota 6,89%, sementara untuk pedesaan di 13,10%. Kemudian Maret 2019 turun lagi untuk kota 6,69% dan di desa 12,58%. Terakhir pada September 2019 berada di 6,56% untuk kota dan 12,60% untuk desa.
Sebaran penduduk miskin ini kita lihat di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, dan juga Maluku dan Papua. Paling tinggi ada di Jawa 6,34 juta atau 6,36%, dan untuk posisi desa 6,22 juta atau 12,01%. Sementara untuk Sumatera 2,06 juta. Untuk kota, dan untuk desa 3,71 juta. Rata-rata memang selalu akan lebih tinggi untuk posisi di pedesaan. Kita lihat untuk Maluku dan Papua angkanya di 1,39 juta untuk desa dan 0,13 juta untuk kota. Kemudian 5 provinsi dengan kemiskinan tertinggi, paling tinggi ada di Papua, yaitu di posisi 26,55%. Ini data per September 2019. Kemudian di bawah Papua ada Papua Barat 21,51%, NTT 20,62%, Maluku 17,65%, dan Gorontalo 15,31%. Faktor penyumbang kemiskinan sebesar 73,75% berasal dari komoditi makanan dengan 2 komoditi teratas, yaitu beras dan rokok, baik untuk kemiskinan di kota maupun di desa. Ini adalah faktor penyumbang kemiskinan untuk makanan di 20,35% untuk beras, kemudian rokok 11,17%, dan telur ayam ras 4,44%. Kemudian bukan makanan di 7,81% perumahan, bensin 4,61%, dan listrik 3,74%. Kemudian faktor penyumbang kemiskinan untuk daerah pedesaan per September 2019, untuk makanan beras 25,82%, kemudian rokok 10,37%, dan telur 3,47%. Sementara yang non makanan untuk perumahan 7,14%, bensin 3,74%, dan 2,02% dari listrik. Seiring dengan turunnya tingkat kemiskinan secara nasional, tren Gini rasio perkotaan dan pedesaan juga turun. Pada September 2019 menjadi 0,380. Tren Gini rasio perkotaan dan pedesaan 2016 Maret 0,397, kemudian kita saksikan terus turun di September 2016 0,394, Maret 2017 0,393, kemudian turun lagi di September 2017 0,391, dan terakhir di September 2019 0,380. Demikian Andre informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih Tasya untuk data-data yang sudah disampaikan, dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut.